Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Siva Dwi Amanda, absen 23. Perkenalkan, nama saya Aisyah Bisazera, absen 1. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nurhaka Funisa, absen 2. Perkenalkan, nama saya Salsara Fidila Sedita, absen 21. Perkenalkan, nama saya Fatma Janatul Khalifah, absen 9. Berdirinya kami di sini ingin mewawancarai beberapa narasumber di masyarakat. Kami akan mewawancarai mengenai cita-cita bangsa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Nurhaka Funisa akan mewawancarai salah satu narasumber kami, yaitu Ibu Putri selaku guru TPQ di Dusun Songsong. Apa saja aksi pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa? Kalau yang saya tahu programnya pemerintah itu sebenarnya banyak sekali yang sudah banyak dirasakan, terutama dulu waktu saya masih kuliah itu banyak beasiswa. Salah satunya bidik misi itu dari pemerintah. Kalau yang banyak di masyarakat, salah satunya itu PKH. PKH itu ya termasuk kayak untuk lansia juga bisa, untuk yang kurang mampu itu juga bisa. Sebenarnya banyak, tapi beberapa ya itu. 3. Bagaimana pendapat Ibu mengenai aksi tersebut? Sangat membantu sih Mbak, terutama PKH. PKH itu sangat dirasakan sama masyarakat, tapi ya ada plus minusnya. Misalnya saja kalau PKH itu kurang tepat sasarannya. Yang menerima itu bukan hanya yang kurang mampu saja, jadi kayak belum benar-benar dicek atau cross check lagi ke tempat apakah masyarakat ini atau si A ini benar orang yang tidak mampu berhak menerima PKH tersebut atau tidak. Nah, itu yang kurang tepat sasarannya. Kalau yang saya tahu bidik misi atau KIP di program sekolah, entah itu SD, SMP, SMA, kalau bidik misi itu biasanya kuliah, itu sangat membantu juga. Kelemahannya ya itu tadi kurang tepat sasaran juga, meskipun di bidik misi maupun KIP. Baik, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika kami mengganggu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Bisazera. Saya di sini akan mewawancarai salah satu narasumber kami. Beliau juga termasuk salah satu masyarakat di Desa Songsong. Bapak bisa tolong perkenalkan namanya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Hadi, termasuk mengajar di PPD Al-Hadi Songsong sini, termasuk juga takmir masjid di Songsong ini, yaitu Masjid Al-Qulat Darussalam. Baik Pak, izinkan saya untuk menyampaikan pertanyaan. Apa saja aksi pemerintah untuk melancarkan proses mencerdaskan kehidupan bangsa? Ya, setahu saya pemerintah untuk mencerdaskan bangsa itu melalui program sekolah 9 tahun yang diwajibkan. Jadi jangan sampai warga itu cuma masyarakat atau warga itu sekolah cuma 6 tahun tingkat SD, paling tidak sampai SMP. Terus di sekolahan normalnya, yang di sekolah non formal yaitu seperti sudah di TPQ atau Madin atau pesantren, itu pun sudah dirasakan oleh warga, termasuk saya. Bahasanya orang Jawa itu diopeni oleh pemerintah. Bagaimana pendapat Bapak mengenai aksi atau tindakan pemerintah untuk itu? Tindakan pemerintah yang secara dirasakan, yaitu dari TPQ sendiri, yaitu baik TPQ atau Madin, itu memberikan sebangsa insentif kepada guru-guru TPQ yang untuk menunjang anak-anak itu biar lebih maju lagi, baik pendidikan agamanya atau mendorong pendidikan wawasan umumnya.
Lalu bagaimana dengan anak yang ingin bersekolah di kota atau ingin bersekolah di sekolah unggulan namun dengan jarak rumah yang jauh dan dengan nilai yang standar atau bahkan di bawahnya? Ya, setahu saya itu namanya program zonasi. Ada program zonasi, program apa lagi tuh? Lupa satu kan? Ya, program zonasi, program prestasi itu ada min plusnya. Hampir saya dengar di warga itu juga ada min plusnya. Contohnya yang sudah dirasakan dari siswa kami yang ada, siswa SD itu pernah ingin sekolah di daerah di luar daerah, tapi karena jauh sampai berusaha orang tuanya itu menitipkan kepada orang lain diatasnamakan keluarganya, ya seperti itu. Nah, kalau yang prestasi sebenarnya nggak ada masalah sekolah di luar daerah kalau memang daerahnya itu sudah sesuai dengan kemampuan, baik diuji atau dengan prestasi yang lain pasti diterima. Lalu menurut Bapak kegiatan apa saja yang dapat mendukung tindakan tersebut? Untuk menunjang biar anak berprestasi diterima baik di lingkungan sendiri atau di luar daerah, ya paling tidak di sekolahannya masing-masing harus selalu ditingkatkan kualitas dan kualitasnya pendidikan, entah itu dari gurunya sendiri, baik dari SD atau SMP, itu harus mengikuti dan mengimbangi yang ada di kota-kota. Di antaranya yang saya lihat itu di desa ini masih banyak ketinggalan kalau dibanding dengan di kota. Maka untuk anak desa, anak yang jauh dari Baik Pak, saya ucapkan banyak terima kasih atas jawaban dan juga waktunya, dan saya juga ucapkan banyak-banyak minta maaf jika ada sama-sama salah kata atau salah ucap. Baik teman-teman, itu tadi wawancara kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsara Fidila Sedita, absen 21. Berdirinya saya di sini untuk mewawancarai salah satu masyarakat mengenai cita-cita bangsa, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Selamat malam, Ibu. Selamat malam. Apakah saya boleh mewawancari Ibu? Oh ya, bisa. Tentang apa? Tentang upaya pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Silakan, apa yang bisa ditanyakan ke saya? Saya ingin mewawancarai Ibu mengenai pandangan Ibu tentang cita-cita bangsa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Saya mulai pertanyaan yang pertama. Oke, silakan. Bagaimana pendapat Ibu tentang aksi atau tindakan pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa? Menurut pendapat saya, pencanangan program yang paling utama program wajib belajar. Pemerintah berusaha untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang paling utama yaitu dengan tercanangnya program seperti PIP, beasiswa mahasiswa, itu untuk menunjang kehidupan bangsa supaya ibaratnya anak-anak kita mempunyai ibaratnya kecerdasan yang luar biasa. Dengan cara apa? Yaitu dibantu dengan pemerintah dengan dicanangkan PIP dan beasiswa mahasiswa. Itu paling utama untuk menunjang kecerdasan kehidupan bangsa. Mungkin ada lagi. Lalu, apa saja aksi pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa? Kalau aksi pemerintah dengan adanya ingin mencerdaskan kehidupan bangsa, harus dengan adanya pembangunan fasilitas pendidikan, dengan menambah, contoh saja mungkin kurang fasilitas pendidikan harus ditambah. Kalau dengan adanya penambahan pembangunan fasilitas belajar, insya Allah pemerintah akan mengangkat kehidupan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan bagaimana dengan anak yang ingin melanjutkan sekolahnya tetapi rumahnya jauh dan nilai standar? Ya, itu banyak terjadi termasuk di kalangan pelajar.
terutama anaknya ingin sekolah ke sana tapi karena jangkauan jauh, termasuk dengan metode zonasi. Nah, menurut saya ada baiknya juga, ada enggaknya juga. Karena apa? Anak ingin sekolah ke sana tapi karena yaitu zonasi. Tapi menurut saya kalau memang tidak bisa dijangkau, ya lewat saja mungkin sekolah. Kan kalau minta negeri nggak bisa, ya pakai aja swasta. Yang penting adik-adik kita, anak-anak kita bisa belajar, itu yang paling utama. Jangan karena ingin sekolah di situ dengan jalur lain, contoh saja mungkin karena domisili di sini dibedakan di sana, itu malah salah kaprah, berarti tidak sesuai dengan program pemerintah. Jadi jangan sampai mempergunakan seperti domisili kan mungkin rumahnya di sini tapi ingin sekali sekolah di sana, tapi pindah domisili, itu salah. Jangan sampai terjadi. Kalau pengen belajar lebih nyaman, ya itu saja pakai istilah jalur swasta, nggak apa-apa. Yang penting anaknya niat belajar, jangan niat karena minta sekolah, saya sekolah di sini, nggak bisa. Jadi yang penting anaknya bisa sekolah, jangan sampai berhenti sekolah, itu aja. Nah, itu. Menurut Ibu, kegiatan apa saja yang dapat mendukung upaya mencerdaskan kehidupan bangsa? Contoh, kan ada adik-adik di sekolah juga ada kegiatan bakti sosial, gotong royong dengan teman-teman. Terus yang kalau di masyarakat, contoh saja kegiatan Karang Taruna. Karang Taruna melibatkan ibaratnya adik-adik semua dilibatkan dengan kegiatan. Contoh saja 17 Agustus, hari kemerdekaan, itu kita dukung sepenuhnya. Soalnya apa? Disitulah anak-anak kita ada kegiatan yang bisa munculkan karakter anak. Mungkin contoh saja bisa dialihkan, contoh kegiatan ada lomba, semacam lomba. Itu juga kalau tanpa punya ilmu, tanpa punya pikiran semacam itu, insya Allah tidak bisa dicantumkan. Terus kita bentuk dengan Karang Taruna, kan ada di sini ada Karang Taruna, mungkin kita buat organisasi. Dengan jalan itu insya Allah anak-anak kita akan terangkat kecerdasannya. Terus yang kedua juga ilmu keagamaan. Kan ada di sini, alhamdulillah di Dukuh Solokuno ada kegiatan masalah kegiatan Ibnu PPNU. Ibnu PPNU itu menyangkut dengan kegiatan keagamaan. Kita tunjukkan bahwa anak-anak kita generasi menerus bisa meneruskan Islam, mencerdaskan kehidupan bangsa, itu paling utama. Terus yang ketiga, yaitu sudah saya sampaikan, ada kegiatan di Dukuh, ada bersih desa atau gotong royong atau bakti sosial. Kita tunjukkan bahwa anak-anak muda punya kreatif, punya ibaratnya punya organisasi yang ada di desa kita, itu yang paling utama. Jadi mari kita ibaratnya bangkitkan, kita hidupkan kegiatan di desa. Itu termasuk juga kegiatan Karang Taruna, itu juga menunjang kecerdasan bangsa, juga ibaratnya mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu yang paling utama. Udah, itu aja yang bisa saya sampaikan. Jadi yang jelas saya pesan untuk adik-adik, kita tingkatkan belajar kita. Terus kegiatan apapun, termasuk bakti sosial atau kegiatan sekolah, kita utamakan. Jadi kegiatan keagamaan juga kita munculkan. Itu juga semua mengikuti kegiatan untuk kepemerintahan kita. Dan terima kasih. Saya rasa hanya itu yang ingin saya tanyakan. Terima kasih kepada Ibu Suwarni telah meluangkan waktunya. Selamat. Itu merupakan hasil wawancara saya dengan Ibu Suwarni selaku Ketua Ranting Katayan Solokuno. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.